Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 14 April tahun 2025, saya akan mengomentari penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perbuatan korupsi sebesar 22,5 miliar. Awal pemeriksaan kasus ini dari Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya berkembang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyidik Kejaksaan Agung telah mendapat informasi dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait perbuatan korupsi atas perusahaan oil palm minyak kelapa sawit. Setelah diperiksa telah menemukan minimal 2 alat buktinya. Lalu penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Agam Sarip, Ali Mukhtarom, Adi Juwanto sebagai tersangka. Sebelumnya salah satu hakimnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian memberi kasusnya kepada ketiga hakim tersebut dengan memberi 22,5 miliar dari 60 miliar. Setelah ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung, dilanjutkan melakukan penggeledahan di 5 tempat. Ada yang menyita 40 dolar dan ada yang menyita ratusan juta rupiah dari ketiga rumah hakim tersebut dari hasil pembagian dari uang sebesar 22,5 miliar tersebut. Dijadikannya 3 hakim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka ketika penyelesaian perkara tersebut. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima uang sebesar 22,5 miliar dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurayanta menerima uang dari pengusaha minyak goreng Palm Oil sebesar 60 miliar, lalu diberi bagian ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar 22 miliar sebagai imbalannya bagi ketiga hakim tersebut atas putusannya onslah atas perkara tersebut. Strategi ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan atas perkara pengusaha oil palm minyak kelapa sawit dengan putusan onslah atau putusan bahwa pengusaha minyak kelapa sawit tersebut terbukti melakukan perbuatan tetapi tidak ada kesalahannya, sehingga para tersangka pengusaha minyak kelapa sawit tersebut tidak bisa dihukum dan barang buktinya berupa minyak kelapa sawit dalam botolan dikembalikan kepada pengusaha minyak goreng kelapa sawit tersebut, karena nilai minyak goreng kelapa sawit tersebut dijual hampir ratusan miliar nilainya, sehingga para pengusaha minyak kelapa sawit tersebut tidak merasa rugi memberikan 60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurayanta, lalu diberi 22,5 miliar rupiah kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sedangkan barang bukti senilai diduga puluhan miliar rupiah dikembalikan kepada para tersangka pengusaha minyak kelapa sawit tersebut. Ditambah keuntungannya, para pengusaha kelapa sawit tersebut tidak dihukum. Ada dugaan bila pengusaha kelapa sawit tersebut tidak memberi uang sebesar 60 miliar tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemungkinan besar akan ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dalam putusannya berupa hukuman selama 15 tahun penjara, dan semua barang buktinya berupa minyak goreng kelapa sawit tersebut dirampas semua untuk negara. Sepertinya ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak mengerti hukum itu, karena menurut ketentuan hukum setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Bagi yang menerima uang yang bukan hanya merupakan perbuatan korupsi harus dihukum tanpa kecuali. Berarti ketiga hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat semua hukum ini dikuasainya. Hanya keinginan hati nuraninya yang diikutinya untuk mendapat uang miliaran rupiah tersebut untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya berupa membangun rumah mewah, beli mobil bagus sampai 3 buah bahkan lebih. Perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat benar-benar perilaku koruptor. Tujuan bekerja sebagai hakim hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya, hanya untuk beli baju bagus dan tas yang bermerek, harus belanja ke luar negeri Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan Italia, sekaligus untuk menikmati pemandangan yang indah di negeri orang. Sebaliknya, para koruptor tersebut tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat miskin, makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan atau lingkungan kumuh. Di tengah-tengah masyarakat demikianlah bedanya kehidupan para koruptor penuh kemewahan, sedangkan kehidupan masyarakat miskin hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan. Perbedaannya ibarat siang hari dengan malam hari. Hanya disayangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah punya penghasilan resmi berupa gaji yang diterima tiap bulan maupun penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah lebih dari cukup. Hanya saja tidak pernah merasa puas atas yang diperolehnya. Lalu ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menerima uang dari tersangka pengusaha minyak goreng kelapa sawit tersebut sampai miliaran rupiah besarnya, yang merupakan perbuatan gratifikasi atau korupsi atau menerima suap dari orang lain yang tidak merugikan keuangan negara. Hanya akibatnya merusak nama baik aparat negara. Padahal sudah mendapat gaji dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya hakim tersebut menjatuhkan hukuman sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ternyata semua tugas pokok hakim tersebut disalahgunakan, berakibat berurusan dengan penyidik Kejaksaan Agung. Ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak ada rasa takutnya melakukan perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang menerima uang dari pengusaha minyak goreng kelapa sawit yang ancamannya cukup berat sampai ancaman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Ada dugaan kalau nanti tertangkap melakukan perbuatan korupsi, paling temannya hakim juga menjatuhkan hukumannya yang nanti bisa diatur lamanya hukuman dijatuhkan hakim tersebut, karena hakim tahu hukumannya yang diduga hukumannya sangat rendah sesuai kehendak ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengingatkan pejabat negara, terlebih para hakim, jangan sampai melakukan perbuatan korupsi, akan dikejar sampai ke Antartika atau ke ujung dunia. Akan menginstruksikan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menuntut semua perkara korupsi dengan hukuman mati, dengan harapan akan kapok mengulangi perbuatan korupsi ke depan. Karena atas perbuatan korupsi tersebut telah memakan uang rakyat yang tidak bisa melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menyelesaikan perkara ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima uang sebesar 60 miliar dari pengusaha minyak goreng kelapa sawit tersebut. Bila sudah selesai memeriksa ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan semua saksi-saksinya dan barang buktinya berupa uang dolar sebanyak 40 dolar serta uang hasil korupsi yang diterima hakim sebesar 22,5 miliar dan barang bukti
ratusan juta rupiah bila sudah lengkap semua, agar Kejaksaan Agung melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diteliti hakim semua alat buktinya, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, bukti elektronika. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tak terdakwa dan barang buktinya berupa uang sebesar 22,5 miliar. Jika majelis hakim sudah menemukan minimal dua alat buktinya, hakim akan menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, dengan harapan ketiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan perbuatan kejahatan korupsi lagi ke depan. Harapan saya penyidik Kejaksaan Agung segera melimpahkan perkara ketiga hakim tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan menerima uang korupsi sebesar 22,5 miliar yang digolongkan perbuatan gratifikasi dari pengusaha minyak goreng kelapa sawit dengan kemasan dalam botol, serta mengajukan tuntutan dengan hukuman mati sesuai kehendak Presiden Prabowo Subianto untuk diperiksa majelis hakim. Bila sudah cukup buktinya, majelis hakim dengan harapan menjatuhkan hukuman mati agar semua pejabat negara maupun para hakim tidak ada lagi berani melakukan perbuatan korupsi ke depan, mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan masyarakat. Salah satu penyebabnya tidak bisa melakukan pembangunan secara maksimal di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih.